bisa diedit ini mah jong. Oke, campur sari teh nana. Campur sari apa? Siapa? Abunnya. Oh, bisa. Aduh. Iya, segala. Aduh, bener. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menikmati jalan di Tanjung Sari menuju Sumedang, hari ini saya bersama dengan salah satu kakak saya yang sangat luar biasa. Ada Bang. Siap. Alhamdulillah. Damang kumaha Kang Samolihna. Alhamdulillah sehat saudara. Alhamdulillah. Ini teman-teman mohon maaf ada si ngobrol pada ini kita ke jalannya soalnya apa ya, jadi istilah nama kamera Samsung itu kalau ngerekam itu jadi langsung kayak ngezoom. Oh. Jadi orang buat di dia teh malah orang termasuk jadi saking ku deketnya gitu Yeah, jadi teman-teman mohon maaf ini langsung arahnya ke jalan lah biar ada pemandangannya juga. Iya, betul. Luar biasa. Hari ini kita beres melaksanakan pelantikan 4 PCPM ya. Yeah. 4 kecamatan yaitu Sukasari, Ya. Tanjung Sari, Jatinangor, Cimanggung. Yeah. Pelantikan pemuda cabang pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah. Luar biasa, tepuk tangan buat ada di rekan-rekan semua. Luar biasa. Jadi ini momentum yang unik luar biasa karena kita 4 PCPM dalam waktu sehari. Tapi seharusnya ada 5 ya. Pemulihan, tapi belum bisa maksimal. Segera untuk wilayah-wilayah lainnya. Luar biasa. Siap. Apa komentar mengenai perkembangan Muhammadiyah sekarang? Oh ya, terima kasih Kang Langga. Luar biasa. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Dodi dan kembali lagi ke channel YouTube Langga. Luar biasa. Langga di Langga Kusuma ya. Untuk apa sih teh? Perkembangan nih atau apa? Perkembangannya boleh atau sejarah juga boleh ya. Untuk sejarah Muhammadiyah, saya ingin membahasnya dari masa kini. Jadi kaum milenial. Ya. Bukan kaum kolonial gitu. Tapi milenialnya gitu. Alhamdulillah lah. Saya itu dilatih jadi ketua pemuda Muhammadiyah itu udah 3 tahun ke belakang. Legend sekali. Berarti 2007 ya. 3 tahun? 4 tahun kan ini 3 tahun. Oh iya ya, 3 tahun 2007. 2017. Ya, 2017. Oh, ya, 2017. Luar biasa. Satunya hilang. Alhamdulillah ya, kami terus ilmu rinyuh. Asik. Jadi merayap, tidak langsung harus sewor, meledak besar. Cuma yang pasti kami pertama kualitas. Ya. Kualitas daripada kuantitas, kami kedepankan kualitas. Sedikit tapi ngisi sirum atel. Saeutik tapi sirum atel gitu. Luar biasa. Gitulah kira-kira. Keren, luar biasa. Terus saya juga prinsipnya pertama menahkodai pimpinan ini adalah dengan bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim, karena memang menjadi pemimpin itu bukan senang. Itulah terbukti hari ini ya. Terbukti, tetapi menderita gitu. Kenapa menderita? Benar. Ya apapun itu bakal terasa lah kalau untuk menjadi seorang pimpinan itu. Ya. Dari mulai keluarga dan sebagainya bakal kena imbasnya. Ya betul sekali ya. Oh ya, itu keren luar biasa lah. Ya. Jadi mengenai Muhammadiyah itu sendiri dalam artian jadi gini loh teman-teman, just for informasi aja mungkin sedikit lah tambahkan mungkin ya. Dalam artian kumahanya Muhammadiyah itu kita kan bicara tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh iya. Founding father-nya kita itu. Dulu nggak pernah nonton juga itu Sang Pencerah. Mantap. Sang Pencerah dan beliau tamat. Luar biasa. Dari awal. Luar biasa itu. Jadi kan itu kurang lebih yang disebutkan dengan biola itu bagaimana kita harus mengimbangi yang atas, mengimbangi yang bawah dalam artian mun hirup mah urang jeung nu miskin kudu siap, jeung nu beungar kudu siap. Mun urang secara usia jeung nu ngora kudu siap, jeung nu kudu siap, dan itu merupakan tantangan loh. Betul. Amazing loh itu. Jadi kan benar-benar kita harus mengimbangi agar tercipta irama hidup yang luar biasa. Betul.
Itu keren loh. Tapi sebetulnya di luar semua itu, menurut pribadi, tantangan yang mau bermuhammadiyah itu apa loh? Yang mau? Ya, yang mau. Karena kan Muhammadiyah bukan ormas, bukan tapi itu tentang jalan hidup di Muhammadiyah gitu, Pak. Oh, kacamatanya maksudnya? Ya. Kalau berbicara ormas, ya ormas. Oh, betul. Muhammadiyah itu adalah ormas Islam gitu kan. Sama halnya dengan NU, sama halnya dengan Persis, PUI, ormas Islam gitu, sama gitu. Cuma yang membedakan adalah furu'iyah. Namanya furu'iyah itu fikihnya ya. Tapi tujuannya sama kok, ahli sunnah wal jamaah. Luar biasa. Terus tantangannya ya. Tantangannya ketika di organisasi bermuhammadiyah itu, yaitu bedanya kalau di Muhammadiyah itu kan sangat kontras ya. Pendidikan. Ada pendidikan unggul, rumah sakitnya unggul, yayasannya tim piatunya unggul gitu kan. Terutama sekolah gitu. Jadi memang pengkaderisasian sendiri di Muhammadiyah teh dari cendekia yang berpendidikan. Keren. Jadi memang ketika misalkan kadar Muhammadiyah disuruh duduk, misalkan aja ngobrol, obrolan pertama nanti seperti gini, rumah di mana? Misalkan di Paseh, udah bikin berapa sekolah? Nah, jadi obrolan kadar Muhammadiyah itu seperti itu. Udah bikin berapa sekolah, udah bikin berapa rumah sakit, udah bikin berapa yayasan di Batu, ya seperti itu. Bukan kalau ini kan kadang yang lainnya kan udah berapa pesantren yang kamu bikin kan kayak gitu. Di antaranya seperti itu. Ya, jadi Muhammadiyah itu fokus dengan sekolah. Ya, sekolah, rumah sakit, yayasannya tim piatu itu ke sana. Makanya kalau disebut kalangan menengah ke atas, memang terkadang fenomenanya seperti sekian gitu. Siap. Keren, luar biasa loh, itu tepuk tangan buat Adodi. Keren. Tapi bukan maksudnya seperti ini ya. Jadi kan ormas itu memang Muhammadiyah adalah ormas. Cuman maksud Langga adalah orangnya. Langganya gitu maksudnya. Jadi kan gini loh, Pak. Di posisi Langga yang dulu di salah satu paslon lah gitu mungkin ya, kita bicara Pilpres 2019 itu yang Langga kaget luar biasa adalah di pihak 01 sebut saja ada Raja Juli Antoni, di pihak 02 ada siapa katanya, dan itu dua-duanya Muhammadiyah. Ada Daniel itu ini keren ya. Orang-orang yang sangat menjadi sorotan publik se-Indonesia. Daniel Anjar Simanjuntak itu Muhammadiyah. Kemudian juga Raja Juli Antoni itu Muhammadiyah. Keduanya beda pandangan politik, tapi dalam satu organisasi yang sama di Muhammadiyah. Itu keren loh. Jadi kan ya gitu lah. Jadi maksudnya Muhammadiyah adalah ormas betul. Cuman Langga lebih kepada bagaimana orangnya agar bisa di dua sisi yang tidak saling, yang maksudnya jadi beriringan gitu ya. Jadi itu keren loh, Pak. Jadi teman-teman pasti tahu ya, silakan cari zaman ramenya 2019 itu Daniel Simanjuntak yang sekarang jadi jubirnya Pak Prabowo. Kemudian Raja Juli Antoni, jebolan London dia. Dia London. Luar biasa. Dia itu sekjen ya? Iya, sekjen PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Itu dua-duanya orang Muhammadiyah. Itu amazing loh. Jadi maksudnya ini gini loh teman-teman. Jadi benar-benar biola itu di sana gitu. Itu Langga takjub loh. Oh, jadi maksudnya apa? Jadi kalau huruf mengimbangi, kehandap mengimbangi, ke samping kiri mengimbangi, ke samping kanan mengimbangi gitu. That's amazing gitu, suatu pembelajaran yang harusnya bisa kita juga pelajari loh ya. Ya. Amazing harus. Jadi disebut netral tidak, kita memihak tapi memihak kepentingan bersama gitu ta. Itu amazing, mahalnya di sana loh. Tapi emang sebetulnya orang Muhammadiyah harus bisa netral dalam artian gini loh, bukan berarti kita nggak berpihak ya. Dalam memang seperti Langga mungkin ya, kalau untuk orang yang ekonomi lemah masuk,
ekonomi yang mapan masuk. Iya. Orang muda masuk, orang tua masuk. Orang yang tamat SD masuk, orang yang tamat S3 masuk. That's amazing loh, Pak. Okay. Keren, amazing. Itu kan tadi itu ya pencipta, pelangsung dan penyempurna cita-cita. Nawacita, cita-cita Muhammadiyah adalah itu. Jadi semua kalangan masuk. Kita jadi fokusnya adalah kita tujuan. Terlepas dari Anda prosesnya mau menggunakan jalan yang mana. Iya. Selama tidak bertentangan dengan kepentingan bersama, itu keren loh. Amazing loh. Jadi itu ya, jadi kalau teman-teman ada di posisi mengimbangi zaman, kemudian juga netralitas namun tetap berpihak dan lain semacamnya, nggak perlu untuk ngaku jadi seorang Muhammadiyah. Karena apa? Teman-teman udah jadi orang Muhammadiyah. Betul. Orang-orang yang mengimbangi zaman. Muhammadiyah itu singkatannya apa? Oh, apa sih singkatannya? Ada. Artinya apa? Muhammad kan? Kan pengikut Nabi Muhammad. Dia itu pengikut. Jadi Muhammadiyah itu apa? Pengikut Nabi Muhammad. Iya. Luar biasa. Kalau Aisyah siapa? Aisyah. Aisyah itu istrinya Firaun. Istri Nabi Muhammad kan Aisyah. Aisyah, Aisyah, Istri Nabi Muhammad. Aisyah, istri. Oh, Firaun, Aisyah itu istri Nabi. Oh ya, betul. Jadi kan kata-kata dari PDNA, PCNA itu kan istri-istrinya ibu-ibunya Muhammadiyah. PDNA, NA itu Nasyatul Aisyah. Kalau PCA, PDA itu Aisyah. Oke, mohon maaf lah lidah. Memang dulu lah dua pertanyaan ini pernah gagal loh. Waktu cerdas cermat waktu SD lah ngerti loh. Aisyah itu siapa itu? Ini istri Nabi itu Asia atau Aisyah. Nah itu ya Allah Gusti. Betul itu lah keliru di sana tuh, luar biasa. Yang terpenting adalah ketika berorganisasi itu jangan merasa puas. Saya kan bilang sudah 19 organisasi aktif lah. Itu asli lah nggak kepikir lo awak. Gini loh, kalau kita bicara lari ya, gini loh. Lari. Oh, anu mau? Sok ambil. Ke bener Om. Oh, oke, siap. Kalau gini loh, lari. Akan tahu lari kan? Lari, jebret lari, dipaksa lari. Tubuh bisa beristirahat. Betul. Ditidurkan, istirahat, lari lagi bisa jalan lagi ya. Tapi kalau kita bicara tentang organisasi, yang menjadi beban itu bukan tubuh, pikiran. Karena lah nggak yakin loh, sampai tidur pun memikirkan organisasi loh. Betul. 19 organisasi itu bukan hal yang mudah loh. Anda mengurus orang-orang yang jumlahnya mungkin sampai ribuan itu. Betul. Ekstrim. Dan itu berarti udah masuknya kelebihan. Udah itu ya Allah Gusti. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya kan ibaratkan ini adalah murid gitu kan, jamaah, murid, mustami gitu kan, itu aja sama. Saya sendiri kan basic abdi saya guru. Artinya guru dengan organisasi itu sebenarnya sama gitu. Namun dianalogikan seperti orang aktivis, orang organisatoris itu semacam netekan kuku. Oke, keren. Mohon dijelaskan. Ya, menekan kuku atau menggunting kuku itu ada filosofinya. Jadi kan kuku itu kan kalau ditek-tek sekali, didiamin angin aja panjang. Ya. Tetapi kuku itu jangan bosan-bosan menggunting supaya rapih. Misalnya sebulan sekali, 2 minggu sekali gitu kan. Tapi rutin. Nah, sama hal dengan mendidik, sama hal dengan organisasi. Jadi nggak bakalan habis-habis. Nggak akan habis-habis. Luar biasa. Anda mau duduk sama Om di depan? Sama Mama aja? Sama Om? Oh enggak, ya udah. Luar biasa. 19 organisasi itu boleh disebutkan nggak? Boleh nggak? Saya ini. Ujub. Nggak apa-apa, itu motivasi buat kita semua. Oke. Dari mulai tingkat desa ya. Desa, oke.
RT lah, dari mulai tingkat RT. Dari RT? Iya. Amazing loh. Sekretaris RT saya. Sekretaris RT 2 periode. Mantap. Terus naik ke tingkat desa, Karang Taruna desa. Ketua Karang Taruna? Enggak, kalau di desa enggak, kalau di kecamatan saya ketua. Oh mantap, Karang Taruna desa. Kemudian ketua Karang Taruna kecamatan Paseh. Masih sekarang juga. Luar biasa. PMI kecamatan. Mantap. Apa itu teh? Gaza. Kalau LSM nah Gaza. LSM Gaza. Gabungan anak jalanan. Luar gitu. biasa. Saya sekjennya. Terus di media juga saya nggak perlu disebutkan. Oke. Medianya saya dua media, jurnalis ya. Jurnalis ya, luar biasa. Terus gerakan sosial pramuka itu banyak sekali. Dari mulai tingkat Kuaran, paling kecamatan. Kuarcap, cabang, oke. Terus di Gugus depan, saya juga pembina. Mantap. Terus di sana ada lagi cabang namanya Peran Saka, saya ketua Saka, Satuan Karya Pramuka. Saka apa? Semuanya. Saka Bayangkara, Wana Bakti, Taruna Bumi, Saka Wirakartika, saya penanggung jawabnya. Mantap. Ya terus itu luar ya. Iya. Di luar, terus di ini juga apa itu? Di IPSI. IPSI juga? Masuk. Di Kuarsa masuk. Terus di apa lagi ya itu teh? Sosial. Ichmi teh cendekiawan. Ikatan Cendekiawan Musik saya pengurus. Masih. Nah, terus di PPI saya, Purna Paskibra Indonesia. Sama An, luar biasa. PPI Pramuka udah jelas, PPI Kabupaten. Tapak Suci 13. Udah sama ya, Teh? 13. Nah, itu belum masuk ke Muhammadiyah. Tapak Suci masuk. Tapak Suci udah berapa tuh? 13. Nah, sekarang masuk Muhammadiyahnya. Saya ketua PC, ketua Kabupaten Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sekabupaten Sumedang. Pengalaman ya. Terus ketua PK Staim waktu itu teh. PK teh? Pimpinan komisariat. Komisariat. Oke, 2. Terus saya juga masuk tadi yang kaliwa tim ya apa? IO, event organizer, saya masuk punya sama Kang Hari. Mantap. Di rafting saya main, di outbound saya main. Keren. Dan sebagainya. Nah, terus Tagana. Juga Tagana? Tagana saya di bagian anggota pengurus Tagana Kabupaten Sumedang. Tagana teh cabang lagi, ada lagi. Ada lagi ya? Bagian psikososial saya. Gitu. Psikososial berarti yang rehab ya? Iya, rehabilitas trauma healing saya di sana. Mantap. Di Muhammadiyah tadi IMM ya. IMM terus pemuda. Tadinya pengurus, sekarang jadi ketua pemuda Muhammadiyah Sumedang. Dan masuk ke bukan ketua, pengurus harian pengurus harian Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat saya sekarang masuk. Jawa Barat ah? Jawa Barat. Itu udah 19 loh. Nambah lagi masih ada belum sambil diingat. Apa itu, Pak? Wakil ketua KNPI. Saya kan KNPI. KNPI juga. Di kecamatan KNPI, sekarang di kabupaten saya wakil ketua di KNPI. Keheula can beres. Sambil diingat-ingat. Iya. Wakil ketua KNPI. Terus di advokat pengacara. Di advokasi di LBH PDPM sama Kang Jabar. Oh iya, ada Kang Jabar ya? Luar biasa. Jabar itu kan lawyer. Saya udah bikin perkumpulan sebagainya di advokat. Ya, yang keinget baru segitu, masih banyak lagi deh. Yang keingetnya segitu.
Oh, tuh kan saya kalau ini PKH juga kan saya juga. PKH itu? Iya, PKH Program Keluarga Harapan. Oh, itu pekerjaan itu mah ya, bukan organisasi ya. Beda. Nah, berarti kalau itu kan organisasi, berarti kalau disebut pekerjaan lebih banyak lagi ya? Ada lagi, saya guru kan. Guru itu beberapa kali saya bikin sekolah tiga sekolah. Sebutin jangan. Boleh, soalnya. Nah, waktu dulu di SMP Cijeruk pemulihan. Pemulihan jauh ah. Oh, terus di MI Tasdikul Hayat Cecep. Oh ya, Cecep. Terus berbarengan sama Uncle Sony yang MI International Green School yang di Racaburut. Oh itu saya. Iya, saya ikut. Luar biasa. Di sana. Terus saya juga di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang. Mengajar juga? Pernah sama Tapak Suci. Terus saya juga di Mansa, yang lamanya saya di Mansa 1. Luar biasa. 14 tahun lah. Amazing loh. Itu seputaran pekerjaan mah yang keingat itu teh. Yang nggak keinget mah udah ditulis di buku. Oh ya, teman-teman, sekarang itu kita di perjalanan mobil ke pulang. Di sini kita ada Teh Santi. Cuman nggak bisa masuk kamera. Sama Anum ya? Iya. Anum ya. Nah, tadi kan menarik tuh judulnya. Tadi apa bilang teh? Ya, mana? Antara organisasi dan istri. Apa itu bukan? Iya betul. Mau nggak ini bercerita nih? Boleh sok. Kita masih dulu. Apa judulnya tadi teh? Antara istri dan organisasi. Anu bagus, misalnya tadi udah bagus kata-katanya. Bener gitu ya? Iya itu lah. Antara istri dan organisasi. Iya. Karena enggak, sebenarnya Langga buka dulu ya. Kan gini loh teman-teman. Dengan 19 organisasi ditambah dengan sekian lebih malah ya? Bahkan lebih ditambah dengan pekerjaan yang luar biasa ekstrim. Istri nggak diogol lagi gitu ya maksudnya. Boleh dijawab? Boleh, sok wajib, Pak. Ya gitulah. Allah sudah menciptakan berpasang-pasangan mungkin ya. Ada malam, ada siang. Ya. Ada datang, ada pergi. Ya, itulah. Ada hitam, ada putih. Begitupun perjodohan. Allah Subhanahu wa taala udah menentukan jodohmu siapa gitu. Tulang rusukmu siapa gitu kan. Kalau misalkan berbicara seperti itu. Saya nikah itu udah 5 tahun lebih ya, deh ya. 6 tahun. Itu 6 tahun itu bukan hal yang sebentar. Tuh. Enggak, yang 5 tahun sama siapa itu, Pak? Bukan hal yang sebentar dan bukan hal yang mudah gitu kan. Artinya pernikahan itu di dalam 6 tahun itu banyak sekali dinamika yang terjadi gitu kan. Pasti ya. Logikanya gini, kenapa tadi saya endingnya ketika berbicara pasangan, ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam. Ya ini jodoh saya gitu. Kalau misalnya dia bukan jodoh saya, yang mengerti akan keaktifan saya selama ini, udah lama udah bisa saya. Pasti karena ekstrim loh, Pak. Ekstrim banget, bukan ekstrim lagi gitu kan. Ekstrim banget. Siang malam itu istri saya itu kalau saya tanya, yang diomongin itu organisasi terus. Malahan di WA group itu tahulah istri saya itu banyak sekali grup-grup organisasi yang di grup saya itu hampir 100 lebih grup itu, pusing tiap detik tiap menit nanti selalu disadawe terus gitu. Ya antara organisasi dan istri ya gitu. Jadi organisasi itu bisa dibilang istri pertama, istri kedua. Kalau untuk hari ini kalau kegiatannya full istri pertama mungkin nih. Jadi istri keduanya kasihan juga gitu. Jadi teman-teman maaf, kita harus ada, kalau dalam wartawan itu kita namanya hak jawab ya. Jadi harusnya di sini sama Teh Santi, Teteh boleh gabung? Enggak. Janganlah. Belum mau gabung nggak apa-apa, no problem. Yang pasti gini, istri saya itu dulunya juga aktivis. Oh, aktivis juga? Iya, nggak bakalan lah saya juga milih istri yang yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa saja. Ya tadi teh saya bilang 6 tahun itu bukan waktu yang lama. Kalau saya bukan aktivis, masa bisa bertahan gitu loh. Artinya banyak sekali kegiatan organisasi yang sering saya bawa-bawa.
Itu kan, termasuk saya juga di sini sekarang dipercaya UNICEF kan. Oh ya. Dan sebagai banyak sekali lah kegiatan-kegiatan, dari mulai bisnis banyak saya libatkan. Beliau itu kan dulu aktivis junior saya di Pramuka. Oh, keren. Nah, lalu junior saya juga waktu di Muhammadiyah. Dia itu kan di Akper Aisyah Bandung, di Muhammadiyah. Akper Aisyah Bandung. Luar biasa. Udah sama Akper, kita bener-bener ya Muhammadiyah itu ekstrim loh, Pak. Semuanya ada di Muhammadiyah, luar biasa. Oh, jadi dulu itu perawat berarti teh ya? Perawat, luar biasa. Dia itu di BEM, di Senat masuk. Berarti bener-bener kacau berarti ya? Ya minimalnya dia juga ngerti organisasi lah. Zaman-zamanan dilantik gitu nyata. Paduan suara aktif. Pelantikan pramuka Paskibra ikut aktif. Keren. Amazing lah. Tapi oh ya teman-teman nih, saya sedikit share nih. Ini ada pengalaman cerita lucu unik nih. Jadi pada waktu itu ada acara Muktamar Muhammadiyah keberapa? Ke seberapa ya itu, aduh lupa lagi ya, Muktamar yang di Jogja ya. Yang di Jogja. Ratusan gitu. Yang kesekian lah. Sekian. Nah itu teh posisi sebetulnya teh Santi itu hamil besar. Betul. Dan direncanakan kurang lebih 3 minggu lagi lahir. Betul. Jadi istilah nama udahlah pulang mungkin lahir gitunya. Iya, betul. Cuman ternyata ada kabar gembira luar biasa pada saat itu. Jadi ketika posisi di Jogja, Santi melahirkan. Luar biasa. Wah, itu gitu. itu dilematis loh teman-teman, asli loh. Dalam posisi kan sakumaha orang kumanya ngaran salaki gitunya. Ngaran bapak gitu hayang apal kumaha proses ngelahirkan ya istri orang gitu ya. Tapi posisi lagi menjalankan tugas. Betul. Di Jogja. Walaupun memang ada hitung-hitungannya, saya mau paling pulang lahir gitunya. Cuman ternyata lahir pas di Jogja itu kaget ya? Kaget luar biasa. Karena kan waktu dulu itu kalau teman-teman pada kenal ya, ketum saya itu dulu itu Daniel kan, Daniel Simajuntak. Oh itu ketumnya itu. Ketumnya masih Daniel waktu itu teh. Dia itu yang sekarang jubir Prabowo di Menhan. Mantap. Saya Jabri Daniel. Bang, sorry itu ini saya doanya ya. Saya prediksi sudah beres muktamar, melahirkan sekarang kemungkinan lahir, doanya ya Dum ya. Kata Bang Daniel bilang, oh iya saya doakan ya yang sabar ya Mas gitu. Sangat terharu. Indonesia saya di grup saya share di grup Pemuda Muhammadiyah Nasional. Keren. Pemuda Muhammadiyah Nasional, Pemuda Jawa Barat saya share. Makanya anak saya orang bilang ini namanya harus muktamar katanya. Makanya saya Oke, luar biasa. Saya itu senang nulis juga. Saya ngambil namanya itu dari tadinya pengen dari penulis gitu. Supaya anak saya itu bagus tulisannya, menulis artikel, menulis buku dan sebagainya, cakap gitu. Akhirnya Hanum Salsabila Rais. Hanum Salsabila Rais, luar biasa. Soalnya waktu itu saya ketemu juga sama pemain Rais. Hanum Salsabila Rais itu kan waktu itu anaknya penulis dia itu. Dan pencipta kalau nggak salah dia itu penulis kerudung apa itu teh? Sorban apa? Yang dijadikan film tuh. Perempuan berkalung sorban. Kalau nggak salah itu dia itu penulis itu. Bagus tulisannya dia. Keren. Kalau ini mah Hanum Salsabila Wijaya. Wijaya itu marga saya. Oh, marga. Iya. Luar biasa. Jadi itu loh teman-teman, sebuah tantangan dilematis ya, khususnya bagi Langa gitu dalam arti bagi aktivis juga, khususnya bagi Langa yang belum menikah, dalam artian berkecimpung di organisasi, tapi mau tidak mau harus siap dengan resiko apapun itu. Yeah. Jadi kan lagi masa-masanya istri lagi mau melahirkan, posisi kita ada tugas, mau tidak mau ya
Tapi itu, nah ini ada cerita uniknya lagi loh. Jadi kan itu Teh Santi ngamuk, ngadat, itu kayak lain balik tak kumata itu pertama ya, itu. Dia juga sih kalau diajak mikir bener nggak ada Emang dasarnya aktivis ya itu ngerti sih. Memahami, maklumi ya. Karena saya berangkat dan tidak hadiran saya itu kan karena memang bukan disengaja gitu. Karena tugas gitu dan dia ngerti gitu. Tapi saya support, saya doakan, saya video call dan sebagainya, saya kuatin dia gitu kan. Doa terus-terusan. Ya alhamdulillah gitu. Walaupun saya jauh tapi kan video call mah tetap ya. Amazing loh teman-teman. Jadi itu antara istri dan organisasi loh itu tuh. Istri dan organisasi. Saya judul itu bagus juga tuh buat judul artikel. Karena gini loh, kalau perempuan aktivis kan mungkin saja itu terjadi kalau selama masa kuliah. Tapi kan kalau dia udah punya anak, udah punya suami kan itu beda cerita ya. Beda. Tapi kalau laki-laki itu mau sampai kapanpun aktivis ya akan tetap jadi aktivis gitu. Susah. Makanya sempat saya nanya dulu gini deal-dealan sebelum nikah. Kayak kontrak semacam deal-dealan sebelum nikah. Betul. Oke, itu deal-dealannya apa itu? Deal-dealan. Siap nikah dengan saya? Siap. Siap dengan apapun? Siap. Saya tidak punya apa-apa gitu ya. Saya mah cuma punya etikat dan saya punya ini. Saya itu aktivis. Itu. Saya bilang seperti itu. Tahu nggak aktivis? Aktivis itu adalah kalau udah rumah tangga itu pasti sering ditinggalkan dari rumah. Pasti banyak sekali kegiatan ekstrim. Siap nggak? Siap. Ya udah. Jadi dengan segala bentuk risikonya kalau menikah dengan aktivis itu ya seperti ini. Pasti ada dialektika. Asik. Dialektika dalam rumah tangga. Asik. Apa itu dialektika? Dialektika itu kan komunikasi dua arah. Oh, oke. Iya. Yang pada akhirnya ketika udah terjalin komunikasi dua arah, ada musyawarah mufakat. Nah, itu dialektika. Dialektika mantap. Terangnya dapat tambahan kata baru tadi dialektika. Oke, luar biasa. Tapi ya, kumanya jadi kan gitu ya, bingung teh harus ini teman-teman nanti lah teh namanya segera sama teh boleh teh ngobrol gini teh. Boleh dikit biar apa namanya, biar ada hak keseimbangan. Apa sih istilahnya? Jadi teman-teman di wartawan itu ada istilah hak jawab gitu. Hak jawab. Jadi hak menyangkal dan menjawab. Jadi istilahnya mah ketika kita ngomongin orang, nah orangnya pun itu boleh menjawab dan menyangkal, boleh membela diri itu istilahnya. Nantilah spesial dibuat khusus. Karena kan ini video pembukaan, nanti juga ada video yang memang spesial sama Dodi, kita langsung lihat, langsung bener-bener ngobrol lah dengan rutinitas dan kegiatan. Nah, mantap. Ikuti saja. Nggak bakalan habis kegiatan saya itu tiap hari ada. Tapi gini, dulu Langga pernah lihat channel YouTube tapi belum tentang Muhammadiyah. Iya. Segera ya. Jadi kalau teman-teman nanti simak di videonya Adodi bagaimana rumetnya sebenarnya. Langga bilang rumet loh. Hari ayeuna besok Langga yakin apa sih ada acara loh, Pak? Besok itu BSB pencairan. Sama pendampingan. Ada. Dan Langga yakin juga hari Selasa ada acara? Ada. Selasa itu amazing loh. Saya itu diklat 2 hari. Amazing. Kemenag. Islamic Center. Ada di salah satu sekolah. Oke, luar biasa. Jadi kan jadi teman-teman Adodi sebagai seorang aktivis, bekerja keras juga. Jadi ini pengetahuan bagi teman-teman nih, bagaimana caranya agar bisa mengatur waktu dan mengelola waktu. Kan berarti kan bukannya sebagai ketua lo di luar, tapi juga sebagai seorang ayah, betul, sebagai seorang suami, betul, sebagai seorang anak, dan juga sebagai seorang mantu. Betul. Itu peran laki-laki gak bisa lepas dari sana loh, Pak. Betul. Lah nggak yakin juga pasti selama
pasti memprioritaskan gitu tak. Tapi selama ini bagaimana cara mengelola waktu atau mungkin tips-tips mengelola waktu Ya betul. Tipsnya satu, kita punya kalender. Ada kalender kerja di rumah kita pegangan. Keduanya kita harus terbuka sekecil apapun kegiatan, sekecil apapun misalkan pemasukan, kita harus terbuka dengan istri. Gitu. Jadi kalau misalkan karena kunci istri itu adalah kunci dari semuanya. Kalau misalkan satu kegiatan tidak, saya pernah mengalami satu kegiatan saya tidak ngomong, lupa saya. Wah, ramean minta ampun. Ngamuk kan? Naon lah, iya jam sabaraha balik jam sabaraha kan naon. Wah, sampai tek-tek banget kita tanyakeun. Nah itu. Jadi itu teh miskomunikasi dan kelupaan dalam mengasih. Jadi ada kalender kerja, kalender kegiatan. Ada kalender aktivis, ada kalender pekerjaan gitu loh. Jadi ada pembeda. Kasih tahu semuanya ke istri kita. Biar dia itu tidak banyak tanya gitu. Nah, lalu yang keduanya ada skala prioritas. Misalkan aktivis itu kan terkadang saya pernah ngalamin satu hari itu bentrok kegiatan sampai 7 kegiatan. Semua itu penting. Harus bagaimana ini? Gitu kan. Luar biasa. Ini kudu kieu gitu dan sebagainya gitu kan. Nah, di sini ada skala prioritas. Apakah misalkan skala prioritasnya nanti dari 7 kegiatan itu ada satu aja pasti yang lebih penting. Misalkan nadohin lagi ya, misalkan keluarga yang meninggal, berarti jadi skala prioritas dong. Iya, betul. Di atas pekerjaan kita sehari-hari gitu. Nah, tekniknya gimana? Itu jadikan skala prioritas, lalu jabarkan ke kegiatan yang lain, bilang aja gini gitu. Udah selesai. Jadi sama utamakan, prioritaskan dulu berarti ya? Betul. Sekali prioritaskan dulu. Udah ada skala prioritas, langsung simpan di posisi kedudukan paling tinggi. Gitu. Lalu misalkan ya skala prioritas kebijakan dan sebagainya. Apalagi kalau kita jadi pimpinan organisasi lah gitu kan. Di sana juga kita nggak bisa langsung main ponis aja gitu kan. Kita harus tanya-tanya kepada influencer namanya tuh. Ini gimana, itu gimana, ini gimana gitu kan. Semacam ada penasehat lah, kira-kira seperti itu. Secara gambaran besarnya, tip-tipsnya. Keren, luar biasa. Itu disampaikan oleh orang yang benar-benar melaksanakannya dan amazing loh. Jadi kan ya sama teman-teman Langga kan aktivitas kan paling YouTube, kemudian juga ada mungkin orang senang gitu. YouTube senang-senang. Kalau juga mungkin ada klien juga masih YouTube di YouTube kan gitu aja nih. Kesibukannya memang hanya itu gitu lah. Dan beban pekerjaan pun istilahnya mah mau berat apa yang lakukan gitu ta. Dan berhasil di 7 kegiatan dalam waktu sehari bahkan lebih setiap hari selama durasi menjabat di suatu organisasi. Amazing loh, Wak. Terus Jadi gini loh teman-temannya, kalau teman-teman lelah istirahat, capek, tinggal tidur, udah beres gitu aja. Tapi kalau kita beban pekerjaan ditambah organisasi yang berhubungan dengan ratus bahkan mungkin ribuan orang di bawah tanggung jawab kita, sampai tidur pun itu kepikiran loh. Kepikiran. Makanya aktivis itu tanya aja, kalau benar dia aktivis, tanya tidur jam seberapa gitu. Kalau misalnya dia jawab saya tidur itu paling malam jam 9, bohong. Itu bukan aktivis. Kalau aktivis itu tidurnya itu rata-rata paling rendah itu jam 12 malam. Atau sampai jam 3 subuh. Karena elektabilitas aktivis itu dia bisa tidur itu setelah pekerjaannya setidaknya selesai. Pekerjaan yang paling tenang dikerjakan itu bukan siang atau pagi, tapi malam. Keren. Itu aktivis. Kalau aktivis bilang saya tidur jam 9, berarti dia bukan aktivis. Sedikit nyambung lagi ke masalah istri ya. Berarti kan kalau tidur malam berarti bisa kasebut gini loh, pulang istri tidur, anak tidur,
pulang ke rumah, pergi istri tidur anak tidur, pulang ke rumah pun istri tidur anak tidur loh. Iya. Ya Allah, Gusti luar biasa. Tapi enggak juga sih, saya selalu berprinsip bagaimana syaratnya kalau bukan acara diklat, bukan acara semacam pelatihan dan sebagainya, saya harus pulang sebelum maghrib. Sebelum maghrib, oh itu ya. Adalah kunci. Stasiun buka apapun saya pulang. Siap. Harus maghrib gitu aja. Keren. Saya harus dalam 1 hari itu wajib untuk memeluk anak. Keren. Luar biasa. Wajib itu memeluk anak teh. Naik dicium, naik dipangku, wajib gitu. Karena anak itu butuh sentuhan kita gitu. Ya. Sentuhan psikologis. Luar biasa. Berarti kan anak dicium dan peluk, apalagi istri berarti ya. Iya, apalagi jelas. Ibunya ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Adodi. Keren, itu amazing loh. Jadi sebagaimana kita gagah di luar rumah, kita harus ingat bahwa kita juga punya keluarga, punya anak, punya istri. Prioritaskan. Jadi betul-betul ini bekal kengakang-ngelanga ini ya. Keren, luar biasa. Hatur nuhun pisan. Jadi sesibuk apapun kita di luar, kita harus ingat dan sadar bahwa kita juga punya istri, kita juga punya anak. Mereka punya hak yang ada di dalam diri kita. Kita harus hak untuk disayangi, dan diperhatikan juga. Itu kuncinya. Keren, ya Allah, luar biasa. Hatur nuhun pisan, ini amazing sekali loh. Jadi kita ngobrol yang memang benar-benar ekstrim. Ini pertama kalinya kita ngerekam jalan, kita ngobrol di sini. Tapi nanti segera kita ada waktu di Paseh, Langga mampir ke sana. Kita ngobrol lebih panjang lagi, luar biasa. Ini ya terakhir mungkin ada yang ingin Anda sampaikan nggak untuk aktivis-aktivis di luar sana? Perihal? Mengenai organisasi, mengenai istri, mengenai apa? Pesan dari saya untuk seorang aktivis semua, jadi tetaplah menebar kebaikan dan jangan pernah bosan untuk berkhidmat, untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di jalan kebaikan, dan jangan pernah bosan selalu bergumul dengan orang-orang yang orang-orang yang berdinamika gitu. Dan semuanya itu akan menjadi wasilah, karena endingnya aktivis itu pada dasarnya itu yang saya rasakan itu ingin dikenang dengan kebaikannya. Jadi aktivis itu harus berbuat kebaikan dan harus dikenang kebaikannya, baru itu aktivis sejati. Keren. Tepuk tangan buat Adodi, tepuk tangan buat Teh Santi, walaupun memang belum ada di kamera, belum ada suara, no problem. Next, kita momen yang luar biasa, kita buat jadwal lagi sama Teh Santi. Siap. Biar nanti lebih keren lagi ceritanya. Oke, teman-teman, terima kasih telah mendengarkan dan juga menonton perjalanan kita dari Tanjung Sari ke sekarang udah masuk ke alun-alun Binokasi, alun-alun kebenaran Binokasi. Luar biasa atas perjalanan dan informasinya. Agak luar biasa. Next time kita sambung lagi. Lanjut lagi di channel Langga. Memang is the best. Wah, luar biasa. Ya, kita juga tunggu channel dari Adodi untuk kegiatan juga untuk Muhammadiyahnya. Semoga lancar dan sukses selalu. Amin. Teman-teman, Adodi terima kasih. Siap. Luar biasa. Teman-teman, saya tutup videonya. Kalau ada Bapak silahkan komen di bawah aja. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing. Terima kasih. Biar mati sendiri aja. Kayak dipotong untuk tadi nama. Mati sendiri. Ku lowet. Entah, memang kan Samsung mah 45 menit maksimal nanti. Oh, video teh. Video nanti 40 menit. Ya lebih dari 40 menit mati sendiri. Eta panas tuh. Enggak sih ya, alhamdulillah. Hebatnya Samsung tuh gitu lah. Oh gitu. Memori kumaha? Sekali buat video gitu ya 40 menit itu 4 giga. Aduh. 4 giga. Langsung alihkeun. Dikompres pakai PLC nama nanti ya. Jadi supaya untuk 4 giga ting Langga hampir 3 jam lah. 3 jam itu upload ke YouTube 4 giga. Waduh, ekstrim. Dikompres. Jadi untuk badagding gitu ya. Nah, sebetulnya nama kumahanya paling bagus nama ada tim khusus loh. Buat? Maksudnya teh suruh orang buat pegang kamera. Oh iya. Jadi vlog lah gitu, Iya betul.
kadang mah oge banyak kegiatan tapi untuk terekspos. Nah itu teh mahal Wak. Gitu karena teh jadi kayak Raffi Ahmad kan dia nggak kepegang kamera gitu Wak. Ada yang megangin itu jadi istilahnya kumahannya bisa jadi kenang-kenangan gitu Wak. Bisa jadi memang perlu public share juga. Bisa sambil teman-teman sambil motivasi juga gitu ya, keren nanti di sana. Berarti sama Pak Erwan sabangku tuh Wak. Pak Erwan. Oh, beliau mah kan ketua Kuarcapnya beliau. Ada di Kuarcap naon? Di anggota. Oh, siap. Di anggota. Anu wakil mah KNPI. KNPI abi wakil mah. KNPI ketua saha? Eki. Eki Muzaki dia itu anggota dewan. Dari partai P3. P3 komisi apa dia teh? Amazing, luar biasa. Entah karaosa Sumedang. Udah Nyumedang. Oh, tinggal bensin irit tuh ya. Irit ya? Iya, baru 2 strip saya dari Spase Bandung tadi deh. 2 strip. Irit ini mah. Apaan segini mah? Anu boros mah model Escudo. Anu boros ya. Solar ya. Solar, mau mobil-mobil solar diesel itu